dipertontonkan sebuah prosesi yang sebetulnya tidak lucu ya. Artinya sebuah pengelolaan proses hukum yang berangkat dari sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan, dan sebetulnya lagi-lagi proses hukum ini sangat sederhana ya. Sederhana seperti kita kalau naik kereta. Kalau naik kereta itu bawa tiket sama KTP. Jadi kalau tiket sama KTP-nya nggak asli, nggak bisa naik kereta. Apalagi ijazahnya juga nggak ada. Yang dipersoalkan itu ijazahnya, bukan temannya. Maka kalau hari ini, jangankan 2 atau 3 teman, mau 1000, 1 juta, 1 miliar teman Jokowi dihadirkan di dalam persidangan ini, tidak memiliki nilai pembuktian. Tapi silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata kepala negara tidak bisa membuat kejujuran tentang ijazah palsunya ini, maka itu adalah batal sebagai presiden. Jadi sudah tidak sah lagi, mereka ilegal karena tidak ada tuntunan dari harapan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia mengharapkan pemimpin yang membawa ijazah palsu. Itu adalah tidak sah. Maka kita buktikan nanti ya sebetulnya presiden itu tahu diri, introspeksi diri, supaya generasi bangsa ini lebih pintar dan membawa martabat Indonesia yang normal dan mendapat ridho Allah akan tentrem. Jadi harapan generasi bangsa yang sakinah, mawadah, warohmah, penuh berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Kiai Rafiq, FPI Semarang. Sekarang Kiai DPW Jawa Tengah, luar biasa. DPD Jawa Tengah, Front Pembela Islam, insya Allah. Amin ya Allah. Persaudaraan. Persaudaraan. Udah FPI aja lah, nggak usah. Iya. Sekarang Pak Syahabudin dari Temanggung, Majelis Suronya dari DPD FPI Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bahwa sidang ini selalu berbelit-belit, seakan-akan sidang untuk mengalihkan kebohongan supaya dilihat seakan-akan ada kenyataan. Maka sebenarnya sangat simpel, sidang itu cepat selesai, jaksa supaya segera membawa ijazah asli Jokowi kalau memang punya. Kalau tidak punya ya diselesaikan saja sidang ini. Apa percuma kita mengadakan sidang terus tapi nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi saya minta dari Front Persaudaraan Islam Jawa Tengah supaya Jokowi memberikan ijazah aslinya kepada jaksa, dibawa ke ruang sidang supaya cepat selesai. Jangan berbelit-belit, nanti malah kacau negara ini kalau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pejuang kita, Alfian Tanjung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, bahwa pada sesi kali ini kita dipertontonkan sebuah prosesi yang sebetulnya tidak lucu ya. Artinya sebuah pengelolaan proses hukum yang berangkat dari sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan, dan sebetulnya lagi-lagi proses hukum ini sangat sederhana ya. Sederhana seperti kita kalau naik kereta. Kalau naik kereta itu bawa tiket sama KTP. Jadi kalau tiket sama KTP-nya nggak asli, nggak bisa naik kereta. Apalagi ijazahnya juga nggak ada. Allahu Akbar. Yang jelas buat seluruh tim penasihat hukum, pengacara, saya salut, semoga selalu sehat. Dan kita akan hadapi semua ini dengan cara-cara yang satria, dengan cara-cara yang berani, dan kita katakan berani karena benar. Dan untuk hari ini kita sangat berharap sidang diselesaikan dan semua disuruh pulang, kita pulang, dan seluruh termasuk Gus Nur dan Bambang Menteri juga pulang. Termasuk Jokowi pulang. Baik, untuk semua semangat kita terus untuk berjuang, untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kita dukung seluruh peserta atau para pengacara untuk menjadikan proses hukum hari ini punya nilai dan punya kelas. Allahu Akbar.
Ahmad Kausinuddin. Oh, sudah tadi Bang, lagi. Sedikit. Baik, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami dari tim kuasa hukum sangat gembira, bahagia dan bangga. Ulama-ulama kita itu berkenan hadir mendampingi kami, hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Jadi ini merupakan pesan dari umat, dari rakyat bahwa ini kasus bukan hanya kasusnya Gus Dur dan Bambang Tri, tapi ini kasus umat, kasus seluruh rakyat Indonesia. Karena konsekuensi dari ijazah palsu ini bukan hanya terhadap Gus Dur dan Bambang Tri, tapi terhadap keabsahan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yakni Saudara Joko Widodo. Karena sebagai seorang presiden tentu harus memiliki legalitas dalam proses pencapresan, dan diantaranya adalah dulu harus setor ijazah yang sesuai dengan aslinya. Kalau sebelumnya itu belum sempat diverifikasi KPU, KPUD, misalkan KPUD Solo dulu khilaf, nggak meriksa aslinya. KPU RI khilaf, nggak periksa aslinya, seperti apa yang terjadi pada JS Saragi, Bupati Simalungun yang baru ketahuan ijazah palsunya saat kemudian mendaftar menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Nah, mudah-mudahan kekhilafan itu bisa diselesaikan di sini, di mana presiden tadi betul membawa ijazah asli sendiri atau melalui jaksa saja, karena wakil negara kan dalam kasus ini adalah jaksa, bisa membawa ijazah aslinya. Yang kedua, kalau dulu gugatan ijazah palsu itu beban pembuktian secara perdata ada pada kami, pada penggugat, pada kuasa hukum. Karena ini kasus pidana, yang mendakwa kabar bohong adalah jaksa, maka yang harus membuktikan ijazah palsu itu bohong adalah jaksa. Dan cara untuk membuktikan bahwa ijazah palsu itu adalah kabar bohong, jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya, bukan menghadirkan temannya Jokowi, bukan menghadirkan gurunya Jokowi, bukan menghadirkan kepala SMP, SD, SMA-nya Jokowi. Karena kita tidak pernah meragukan Pak Jokowi punya teman, iya. Sekolah, iya. Punya teman SD, iya. Punya teman SMP, iya. Punya teman SMA, iya. Punya guru, iya. Nggak pernah kami ragukan. Yang kami ragukan ya di dalam dakwaan itu adalah Pak Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh Saudara Bambang Tri Mulyono dalam buku Jokowi Undercover. Ingat loh, yang dipersoalkan itu ijazahnya, bukan temannya. Maka kalau hari ini jangankan 2 atau 3 teman, mau 1.000, 1 juta, 1 miliar teman Jokowi dihadirkan di dalam persidangan ini tidak memiliki nilai pembuktian. Takbir. Dan yang paling penting agar energi kita tidak habis, ini saya lihat tadi ada tentara juga dikerahkan. Saya tadi udah bilang, Ustaz, harusnya kan tentara dikerahkan ke Papua untuk mengusir OPM gitu ya. Ini dikerahkan ke pengadilan ini. Apa tujuannya begitu? Kemarin juga lucu. Kasusnya tidak ada panggilan saksi, tapi ternyata saksi dikoordinir oleh kakak Iriana yang namanya Anto. Apa urusannya Anto itu dalam proses due process of law, dalam proses BAP? Jadi sekali lagi, saya tidak ingin kasus ini memalukan rakyat, memalukan bangsa. Jadi segera akhiri dengan cara kesatria. Kalau kita tadi Ustadz Alfian diminta kesatria, boleh dong gantian kita minta presiden kita kesatria untuk hadir membawa ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statementnya, saudara, nanti kita saksikan peradilan apakah hakim menggunakan haknya dengan memutus sebaik-baiknya, yaitu berdasarkan pasal 183 KUHP harus ada alat bukti dan saksi. Nah, alat buktinya ijazah asli nggak ada. Saksi menyatakan semuanya tidak lihat ijazah asli. Artinya Jokowi tidak punya ijazah asli. Lalu masa hakim memutus ijazah Jokowi jadi asli? Itu hakim apa nanti? Nah, kita lihat, saksikan. Mudah-mudahan hakim diberi hidayah oleh Allah. Ya, kita sangka baik kepada Allah, terutama kasihan sama hakim nanti, karena kata Nabi dari 3 hakim 2 masuk neraka. Nah, kalau dimutuskannya nggak benar, 3-3-nya masuk neraka. Jaksanya juga, semuanya juga. Oleh karena itu, hakim, kita sayang sama Anda, putuskanlah yang seadil-adilnya, yaitu menyatakan Jokowi ijazahnya palsu dan Jokowi diproses di impeachment, dan seperti tadi dikatakan Ustadz atau Kiai Rofi, Jokowi harus legowo, mengundurkan diri atau copot dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.